Nurul 16. Saha. Oh, ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kuku Multilelep, kembali lagi di channel Kuku Multilelep. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kita nonton santai sambil berbagi ilmu. Mudah-mudahan sedikit banyak saya bisa memberikan hasil pengalaman dari mancingnya. Bagi teman-teman yang baru gabung, ayo jangan lupa subscribe, like, share, dan komen karena subscribe itu gratis. Ini saya mancing di daerah Bandung di Baladewa. Untuk teman-teman yang berada di sekitaran Bandung khususnya bisa berkunjung ke Baladewa. Ini masuk daerah Mengger atau Sukaati ya. Pokoknya kalau udah masuk Mengger atau Sukaati atau Batu Nunggal, tinggal tanyakan saja pemancingan Baladewa. Ini saya mancing 2 joran ya, Kukumbul Tilelep 1 ya, ini saya, dan Kukumbul Tilelep 2 ada tim ya. Alhamdulillah nih saya main di 18 tetes. Dicoba 15 tetes masih kurang gacor. Akhirnya saya coba main di 8 tetes. Beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika memancing. Ya, pertama harus menemukan tetesan yang pas. Kalau sudah pas, tunggu sampai ikan datang menghampiri dan makan. Banyak dari teman-teman yang konsultasi, kebanyakan dari teman-teman ketika ikan belum datang, belum makan, langsung ditambah tetesan. Nah, itu hal yang kurang pas. Jadi untuk mengukur pas dan tidaknya esen, kita harus sabar menunggu sampai ikan itu datang. Nanti dilihat kalau ngetriknya seperti ini nih. Nah, di bawah seperti itu tergolong ngetrik yang bagus, ngetrik yang lembut alias tidak kasar. Jadi poin pertama yang harus teman-teman perhatikan, temukan tetesan tergacornya, lihat dari ngentrik, pastikan ngentriknya lembut. Dan kita pun ketika ngentriknya lembut, enak dan percaya diri ya untuk strike. Poin yang kedua yang harus teman-teman perhatikan, bila di pemancingan teman-teman diperbolehkan untuk bandul, maka manfaatkanlah kesempatan tersebut. Bandul itu memang salah satu penunjang, bukan yang utama, untuk mengumpulkan ikan. Tetapi tetap saja bila lapaknya zong, bandul sebagus apapun tidak akan maksimal untuk mengumpulkan ikan. Jadi yang harus teman-teman perhatikan ketika menggunakan bandul juara misalkan, yaitu hanya sebatas ikhtiar atau upaya untuk mengumpulkan ikan, dan sifatnya pun sebatas sementara selama ada bandul
di dasar kolam, kemudian ikan tidak jauh dari keberadaan bandul tersebut, yaitu ikan kemungkinan besar akan mendekat, dan selama bandul ada, jumlah ikan yang ada di titik tersebut akan tetap berada dan tidak kabur sampai bandul tersebut habis. Makanya kalau mancing-mancing besar durasi panjang, biasanya di bandul itu tidak hanya di start awal, durasi sekian menit itu disuntikan kembali sebagai upaya untuk menahan ikan supaya tetap berada di titik tersebut. Nah, ini saya telat strike ya, jadi akhirnya mocel. Oke, kita pindah lapak. Tadi kocokan pertama dapat lapak tengah. Nah, ini saya kocokan kedua dapat lapak 3. Seperti biasa, untuk memulai start awal di bandul lagi. Ini saya pakai bandul juara campuran TJ alias telur jangkrik. Nah, kalau telur jangkrik ini posisi di bawah dasar air tapi di atas permukaan tanah. Jadi mengambang di tengah-tengah gitu ya. Cuman bahayanya kalau anginnya kencang itu bisa pindah ke lapak pinggir, dan akhirnya yang banyak ngumpul ikan itu ya yang lapak sebelah gitu ya, atau bahkan sering terjadi ngeblok ke pinggir lapak di mancing-mancing besar setelah datang angin besar ya, karena mungkin mereka menggunakan telur jangkrik yang terbawa oleh angin hingga pada akhirnya telur jangkrik dari seluruh pemancing itu berada di pinggir, akhirnya ngeblok gitu ya. Poin ketiga yang harus teman-teman perhatikan ketika mancing: bermain dengan santai dan tenang. Usahakan setiap kali strike itu tidak mengganggu ikan yang sedang berkumpul. Berbagai faktor ya penyebab terganggunya ikan, diantaranya ketika strike misalkan ini nih, kita lihat, nah ini pelampungnya enak sekali. Nah, itu diusahakan jangan sampai minimal tidak mengganggu di titik ikan berkumpul atau titik kita melempar umpan. Karena kalau sampai terjadi mocel atau telat strike atau kenur kurang manteng ya, orang Sunda bilang manteng, kurang kenceng, itu bisa menjadikan ikan-ikan yang sedang berkumpul itu terganggu hingga pada akhirnya kabur. Nah, usahakan seapik mungkin, bermain secantik mungkin, tidak mengganggu ikan yang sedang berkumpul. Ini hanya sebagian cuplikan-cuplikan, tidak saya tampilkan semua. Dan sekarang saya pindah lapak lagi. Ini alhamdulillah dapat lapak 1. Sebetulnya saya senang sekali kalau dapat lapak pinggir, itu pun kalau ada ikannya. Kalau dapat lapak pinggir tidak ada ikannya, saya tidak senang. Ini ditanam kembali ya, satu kali tanam itu kalau gak salah 10-15 ekor nih. Karena ikan-ikan rame. Kenapa disebut ikan rame ya? Karena rame ketika strike-nya, atau ikan-ikan kecil. Kemudian poin keempat, ketika teman-teman bermancing yang harus diperhatikan,
ketika ikan baru tanam, usahakan cari titik terdekat. Ini dimaksudkan supaya ketika strike itu cepat ke dasarnya. Nah, kalau lomba-lomba kan kita kejar target jumlah total terbanyak. Kalau langsung ke depan ada jarak dan sekian menit untuk atau detik ya untuk menaikkan ikan ke darat. Beda dengan titik yang terdekat. Kalau alasan yang ketiga ya karena memang ikan baru ditanam masih berkumpul di area terdekat ya. Minimal setengah jarak dari lapak kita coba untuk sasar ataupun fokuskan, terus kita tembak, kita lempar umpan. Kemudian yang keempat, ketika teman-teman bermancing harus diperhatikan jangan sampai telat strike, harus pas ya. Ketika pelampung atau kukumbul tilalap atau pelampung itu tenggelam, itu sebetulnya takaran esen sudah jos gitu ya. Cuman ada kalanya kalau tetesan belum pas sementara mancing sedang berjalan, nah teman-teman juga harus bisa mengukur kapan ikan ini kira-kira melepaskan, karena kalau setelan esen dan umpan tidak pas biasanya tidak sampai seperti ini nih, tidak sampai tenggelam seperti itu, hanya ngetrik kayak dimakan ikan nila. Kemudian teman-teman juga coba perhatikan poin kelima ya. Setelah coba di satu titik, kalau memang ikan masih berkumpul banyak, terus serang titik tersebut, kuras sampai habis. Start awal boleh jadi jaraknya ketika pelampung sampai di titik target, start awal biasanya cepat ya, hitungan durasi 5-10 detik ikan langsung makan. Nah kemudian berjalan waktu 10 menit, 15 menit sampai setengah jam, itu mulai agak jauh jaraknya. Awalnya hitungan detik bisa jadi per 1 menit. Semakin berjalan lagi 40 menit, 1 jam, bisa jadi per 3 menit atau per 5 menit strike-nya. Poin ke-6, jangan lupa jajal setiap penjuru. Ke depan sudah tes, samping kanan sudah tes, samping kiri tes. Coba setengah, andaikan teman-teman dapat lapak pinggir, coba pinggir yang terdekat dulu. Nah, ini seperti saya, itu kan dari awal saya fokus di tengah saja, itu satu titik. Tapi beberapa menit mau selesai, saya coba jajal yang pinggir ya. Ini dimaksudkan ya tambah-tambah jumlah total yang didapat. Nah ini perhitungan nih, kita simak dapat berapa ekor. Alhamdulillah ada rezekinya nih, saya masuk ya kukumbul tilalap pertama, total ketiga, dan kukumbul tilalap kedua total 1 juta. Oke, terima kasih sudah menonton sampai tuntas. Jangan lupa order esen juaranya. Ini sudah banyak yang merasakan kegacorannya, sudah teruji, ngetriknya gacor, makannya jos. Sudah sedia juga umpannya, teman-teman tinggal tambah deho 1 sendok makan, krotos setengah ons, kinoi secukupnya. Ditunggu orderannya dan tonton terus, pantengin channel Kukumbul Tilalap.